semangat. Ya, kita semua mungkin ya di antara teman-teman kita juga ada yang pergi keluar kota, ada yang pergi jalan-jalan sama keluarganya. Tapi anak-anak di sini adalah anak-anak surga, ya. Anak-anak surga diberkati, diberi roh setia, diberi roh untuk semangat berapi-api mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana? Tetap semangat? Semangat. Ya. Oh, dan santainya juga semangat. Ini anugerah Tuhan. Di akhir tahun ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan dalam diri kita, ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi satu hal, ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sama Om Ayen, Om Antoni. Silakan Om Antoni, Tuhan Yesus memberkati. Yang agak belakang boleh maju lagi supaya kita ada kesatuan hati. Nah, makanya hari ini kita buat lingkaran. Oke? Silakan. Halo, shalom. Tes. Halo semuanya, hari ini Om mau bawain tentang Esther. Siapa di sini pernah dengar tentang Esther? Sudah tahu ceritanya tentang Esther? Sudah tahu? Atau ada yang belum tahu ini? Oke ya, hari ini Om cerita tentang Esther ya. Kemarin itu Om itu pas retreat sama anaknya Om itu cerita tentang Esther. Terus Om pikir, mungkin cerita tentang Esther ini akan bagus buat kalian semua ya. Karena di dalam Esther ini Om itu baca ada 4 sosok orang yang menurut Om kita perlu tahu ya. Yang pertama itu adalah Ratu Wasti. Siapa yang tahu di sini Ratu Wasti? Siapa yang tahu Ratu Wasti? Enggak. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Macam Mary. Tahu nggak Ratu Wasti siapa? Eli tahu nggak Ratu Wasti siapa? Istri pertamanya sebelum Esther. Tadi betul, Ratu Wasti. Yang kedua yaitu Ratu Esther. Ketiga Mordekai. Ada yang tahu Mordekai? Pamannya Esther, betul. Dan yang keempat Haman. Tahu Haman? Oke. Om cerita deh satu persatu. Om cerita tentang Ratu Wasti dulu biar kalian ada gambaran tentang ceritanya tentang Esther ya. Oke. Ratu Wasti ini adalah istrinya Raja Ahasveros. Terima kasih. Oke, Om cerita tentang Ratu Wasti ya. Ratu Wasti ini adalah istrinya Raja Ahasveros. Dan Ratu Wasti ini adalah ratu yang sangat cantik dan elok. Sehingga pada suatu hari ini Raja Ahasveros itu mengadakan pesta. Dia mau memamerkan Ratu Wasti ini di muka semua raja-raja yang ada di sana. Nah, tapi apa yang terjadi? Ratu Wasti tidak mau mendengarkan perintah dari Raja Ahasveros. Dia nggak mau taat, dia mau semaunya sendiri. Nah, akibatnya apa? Karena dia tidak mau mengikuti titah raja. Apa sih artinya titah raja? Kalau zaman dulu itu kalau ada namanya titah raja, kalau sudah disahkan, tidak ada orang yang bisa menolak. Dan waktu itu Ratu Wasti itu sudah dititah sama raja untuk datang. Tapi Ratu Wasti apa? Tidak mau dengar. Dan itu menyebabkan apa? Menyebabkan raja marah ya. Dan raja bilang ke penasihat mereka, kalau gini gimana? Sebagai ratu dia tidak menunjukkan suatu yang baik karena dia tidak mau taat ya. Kalau Om bacain 1 Esther
Bentar ya. 1 Ester 17 ya. Apa yang terjadi? Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasveros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap rajanya, tetapi ia tidak mau datang. Artinya apa? Ratu Wasti ini sekalipun cantik ya, tapi dia tidak mau taat dan dia tidak menjadi contoh yang baik. Akibatnya apa? Digantikan ya. Jadi kita harus mengerti ya jadi orang ya. Percuma kita jadi orang itu cantik, cakep, pintar, tapi kalau dalam diri kita ini kita tidak mau taat, kita mau menangnya sendiri, kita mau melakukan seperti keinginan kita sendiri, seolah-olah itu karena kita hebat, kita akan dibuang. Ini adalah satu contoh yaitu Ratu Wasti. Kenapa Om cerita ini? Karena Om sekalian melihat 4 mata orang karakter, dan di situ kita akan memilih kita itu mau jadi seperti apa. Yang kedua, Haman. Siapa Haman ini? Haman itu adalah orang yang diangkat kedudukannya oleh raja untuk jadi lebih daripada pembesar, sehingga dia itu menjadi sombong. Dia kepingin semua orang itu menghormati dia. Ada suatu hari Mordekai itu tidak tunduk kepadanya ya, sehingga dia itu merasa Mordekai ini kok gak mau menghormati dia, yang lain kok mau, dia kok enggak. Nah, karena Haman ini orangnya sombong, dia berpikiran seperti gini, kalau saya menghukum Mordekai aja, rugi saya, terlalu menghina untuk diri saya. Jadi dia tahu kalau Mordekai itu adalah apa? Bangsa Yahudi, sehingga dia gak mau cuma membunuh Mordekai, tapi dia mau membunuh seluruh bangsa Yahudi. Nah, waktu itu Haman juga merasa apa? Raja itu sangat percaya sama dia. Dan suatu hari Ratu Ester itu mengundang dia untuk makan bersama ya. Dan karena Haman ini merasa diundang sama Ratu Ester, dia merasa dia adalah satu-satunya yang diundang dan dia merasa bangga. Dan dia merasa, wah, jarang-jarang aku undang, ini dia diundang ya. Tapi dia tidak tahu sebenarnya undangannya itu untuk apa. Nanti Om akan cerita. Oke, Om cerita lagi ini. Karena tadi kan Om bilang ya tentang Haman itu, karena dia gila hormat, dia benci sama Mordekai, dia itu bikin surat ke seluruh tempat untuk bangsa Yahudi itu dibasmikan, sehingga semua orang Yahudi itu ketakutan dan dia tahu sebentar lagi mereka itu akan mati semua. Nah, begitu pula istrinya Haman ya, yaitu Seres, sama semua sahabatnya bilang gini, ayo kita bikin tiang yang tinggi 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja supaya apa? Mordekai itu disulakan pada tiang itu, biar mereka itu bisa bersuka cita di tempat raja ya. Kalian tahu nggak itu sula itu apa? Kayak orang digantung gitu. Jadi Mordekai itu mau digantung tinggi sekali. Kenapa kok mau digantung tinggi? Karena biar semua orang bisa melihat apa yang dilakukan Haman. Haman mau menunjukkan ke dirinya sendiri seberapa hebatnya dia. Ini adalah orang yang sangat sombong. Dia merencanakan hal-hal yang jahat bukan cuma untuk melihat Mordekai sengsara, tapi mau melihat seluruh orang Yahudi sengsara. Dia menggunakan kekuatannya untuk berbuat hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa Om cerita tentang Haman? Kadang dalam kehidupan kita itu sama Tuhan dikasih kuasa, tapi seringkali kita menggunakan kuasa kita itu untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Om kasih contoh ya. Andai kata nih Om ini kungfu, oh
adikku ini lebih kecil. Barangnya tak ambil lah, uangnya tak ambil lah, mentang-mentang om ini adalah kuku. Jadi suka berbuat sesuka hati. Jangan, Tuhan ngasih kita kuasa itu bukan untuk berbuat seperti itu. Tapi Tuhan mengasih kita kuasa itu karena Tuhan merasa kita itu dipercaya sama Tuhan. Ya. Om nggak mau cerita tentang apa yang terjadi di Haman, nanti kita akan lihat videonya. Om berikutnya mau cerita tentang Mordekai. Siapa Mordekai ini? Mordekai ini adalah seorang Yahudi keturunan Benyamin. Ya. Dia ini adalah pengasuh Hasada, ini Esther, anak dari saudara ayahnya. Sebenarnya Mordekai ini adalah seorang buangan dari Yerusalem yang turut dengan Yekoya, Raja Yehuda, terus kerajaan Nebukadnezar dan Raja Babel. Jadi kita lihat Mordekai ini benar orang yang buangan, bukan orang yang hebat, orang yang tinggi. Tapi Mordekai ini orang yang jujur, yang setia, dan bukan orang yang gila hormat. Pada suatu hari ini dia mendengarkan ada dua sida-sida, yaitu Bitan dan Teres. Mereka itu mau merencanakan mau membunuh raja. Tapi karena Mordekai dengar, Mordekai cepat-cepat bilang ke Ratu Esther untuk bilangkan ke raja kalau ada orang sida-sida ini mau membunuh raja. Dan di saat Esther mau membilangkan dan dicek ternyata benar bahwa orang itu mau membunuh raja, sehingga sama raja mereka dibunuh dan raja itu diselamatkan. Nah, Om baca lagi tentang Esther 8 ayat 1 sama 3. Oh, sorry. Ini nanti tuh. Jadi Om mau bilang apa? Di saat dia telah menolong raja, seharusnya dia itu kan mendapat imbalan yang besar ya. Tapi Mordekai tidak minta apapun, dan tidak cari pamor. Dia membantu raja itu dengan tulus. Kita belajar satu hal apa? Kalau kita menolong orang atau membantu orang dalam kehidupan kita, jangan kita selalu berpikiran, aku dulu bantu kamu kok gini sama aku. Itu Tuhan tidak mau ya. Karena Tuhan kepingin apa? Di saat kita membantu orang, kita memang membantu mereka dengan tulus, bukan kita minta imbalan. Karena apa? Seperti Pak Gembala bilang, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak perlu minta imbalan. Di surga itu dicatat sama Tuhan apa yang kamu lakukan. Berikutnya yang aku mau cerita itu adalah tentang Esther. Esther ini adalah sosok yang luar biasa, makanya kenapa cerita yang terakhir. Kita harus tahu tentang Esther. Esther ini ponakannya Mordekai yang tidak punya ayah dan tidak punya mama. Dia cuma dijaga oleh Mordekai. Nah, apa yang baik tentang Esther itu adalah dia itu orangnya rendah hati. Dia orangnya mau mendengarkan apa yang Mordekai bilang, mau taat, mau melakukan. Nah, kan tadi Om cerita tentang si Haman itu kan, yang dia merencanakan hal-hal yang jelek untuk orang Yahudi dan orang Yahudi akan dibunuh. Nah, waktu itu Ratu Esther karena di kerajaan dia itu nggak tahu kejadian itu, dia cuma kelihatan Mordekai itu pakai baju berkabung. Sehingga Ratu Esther itu jadi khawatir, apa sih yang terjadi sama Mordekai? Sehingga dia tanya Mordekai itu pamannya sendiri. Terus apa ya? Mordekai cerita apa yang Haman akan lakukan ke orang Yahudi. Dan kita harus tahu Mordekai itu meminta Ratu Esther itu untuk bisa bicara sama Raja Ahasveros. Jangan sampai orang Yahudi itu sampai terjadi pembunuhan. Tetapi ada satu kesulitan ya waktu itu ya. Karena kalau raja tidak memanggil dan Ratu Esther temuin raja, dan kalau raja tidak berkenan memakai tongkat emas, Ratu Esther itu akan dibunuh, meninggal. Itu adalah tingkah raja.
Sehingga Ratu Esther itu waktu itu juga dilema ya. Dia mau menolong orang Yahudi atau gimana ya? Tapi satu hal yang aku salut sama Ratu Esther itu apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, dia mengajak semua orang Yahudi, Mordekai semua berpuasa selama 3 hari sebelum dia menghadap ke raja. Kita melihatnya dalam kehidupan. Seringkali itu kita terlalu mengandalkan diri kita. Kita merasa kita pintar. Kita tidak pernah sadar kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan apa? Kadang-kala yang kita rencanakan itu belum tentu sesuai sama harapan. Dan yang saya salut tentang Esther adalah dia langsung menaruh, dia tidak mikir, dia berdoa sama Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Dan bukan cuma dia, Mordekai maupun semua orang Yahudi, mereka berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di saat Esther pergi menemui Raja Ahasveros, Raja Ahasveros bukannya marah, malah dia mengangkat tongkatnya di emas itu dan mengulurkan ke Esther untuk menunjukkan apa? Raja berkenan untuk bertemu dengan dia. Dan waktu Raja bertemu dengan Esther, dia bukan cuma senang, malah dia bilang ke Esther apa? Apa yang kamu inginkan, Esther? Setengah dari kerajaanku pun aku akan memberikan kepada kamu. Tapi apa? Esther bukan orang yang serakah. Esther bukan orang yang memikirkan diri sendiri. Tapi Esther itu orang yang taat sama Tuhan. Dia memperdulikan keselamatan umatnya, orang Yahudi. Sehingga apa? Dia bilang seperti ini. Bisa enggak besok Raja Ahasveros dan Haman datang ke pesta saya? Dan yang tadi saya cerita tentang Haman diundang Ratu Esther, ya ini adalah Esther waktu itu muda. Dan di saat diundang, apa yang dilakukan Ratu Esther? Ratu Esther cerita semua rencana kejahatannya Haman kepada raja. Dan apa yang terjadi? Dialah yang disulat di atas tiang tadi. Bukan Mordekai, tapi dia sendiri. Dan yang jadi masalah itu adalah apa? Yang disulat itu bukan cuma dia, tapi apa? Anak-anaknya juga. Om waktu baca ini kemarin itu, Om sempat berpikir, orang boleh merencanakan hal-hal yang jelek kepada kita, tapi kita jangan bereaksi dosa. Tapi kita mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang berperkara terhadap mereka. Dan Om belajar satu hal, orang yang suka merencanakan hal-hal yang jelek, apa yang dia rencanakan itu bukan cuma terjadi kepada dirinya, tapi bisa sampai kepada anak istrinya. Jadi ingat anak-anak, jangan kita punya pikiran atau rencana yang jelek, karena itu bukan cuma akan menimpa ke kita, tapi bisa ke anak, ke cucu kita. Kita bisa belajar dari siapa selain Haman? Ayo, kita Alkitab siapa lagi yang terjadi seperti ini? Tahu nggak? Haman kan merencanakan yang jahat. Terakhir yang mati kan bukan Haman aja, tapi anak-anaknya. Alkitab siapa lagi yang terjadi seperti itu? Yang merencanakan yang Saul. Dan yang siapa lagi? masukkan ke Daniel. Ingat anak-anak. Jadi kalau orang berbuat jahat sama kita, nggak usah kita marah, nggak usah kita jengkel. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia akan berperkara untuk kita yang anak ya. Yang penting apa? Kita harus selalu hidup benar, hidup jujur di mata Tuhan. Tuhan tidak mau karena orang berbuat jahat sama kita sehingga kita bereaksi dosa. Ya. Untuk itu, Om mau sedikit memberi satu ayat ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rasanya kalian semua, tapi buka aja kitab. Yesaya 55 ayat 8
ayat 8 dan 9. Oh, bacain ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini mau cerita apa? Kadang kita merencanakan sesuatu, itu tidak seperti Tuhan yang merencanakan. Kamu merencanakan mungkin segini, tapi Tuhan itu sebenarnya merencanakan segini. Makanya itu kenapa kita dalam kalian ini, terutama anak-anak SM2 ini adalah anak-anak yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kalian mengerti firman. Kalian dicinta sama Tuhan. Makanya selalu taat sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuka jalan buat kalian. Tahu? Oke, mungkin Tante Mary sebentar lagi mau menambahi. Setelah itu kita akan nonton video, dan mari gitu kita ada quiz. Oke. Saya tambahkan sedikit ya. Dari Esther ini, kalau kita tahu dong, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang selalu baik ya. Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jelek untuk kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam cerita Esther ini, itu bisa jadi untuk pesan untuk kita semua juga. Seringkali Tuhan itu sudah siapkan kita menjadi solusi, tapi mungkin kita itu bisa di tengah-tengah kita itu menjadi solusi. Kita itu takut gitu ya. Seperti Esther ini, Tuhan itu sudah pilih dia dari awal. Tuhan itu sudah siapkan. Kita lihat dari omongannya Mordekai, kan Mordekai bilang jangan-jangan kamu tuh waktu ditaruh di sini itu memang untuk rencana penyelamatan. Jadi tahu ya, Tuhan itu sebelum bangsa Israel mengalami mereka mengalami masuk di dalam hal yang gak enak, Tuhan itu sudah dari jauh-jauh hari Tuhan itu sudah siapkan Esther untuk jadi ratu. Esther itu bukan dia terpilih karena dia cuma cantik, tidak. Karena Tuhan itu sudah memilih dia yang jadi ratu itu adalah harus dia. Seperti itu ya. Dan dia menjadi solusi. Tetapi waktu Esther jadi ratu, dia takut, ya kan? Tetapi bagi Esther, Tuhan itu kalau nolong, Tuhan itu yang saya lihat itu ya, ini loh luar biasanya Tuhan. Tuhan kalau nolong, Tuhan itu sekali jalan semua disapu, kayak gitu ya. Jadi Esther juga diperbaiki, Mordekai juga diperbaiki, Ahasiweros juga diperbaiki, bangsanya juga diperbaiki, langsung sekali sapu semua kena semua sama Tuhan, gitu ya. Jadi itu cara kerjanya Tuhan itu kayak gitu. Esther yang sebelumnya takut, dia dibawa ke level iman yang lebih tinggi. Satu level iman yang kalau dulu dia mikir nih, wah kamu tak ya mau, kamu jangan mikir kamu bisa selamat loh ya, karena kamu tuh ratu, kamu bisa selamat. Jadi dia dibawa ke level iman yang lebih tinggi. Kalau kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia dibawa ke level iman yang lebih tinggi apa? Supaya tujuan Tuhan tercapai dalam hidupnya, apapun harga yang dia harus bayar, dia mau lakukan karena dia mau taat sama Tuhan. Esther pun gitu. Awalnya dia takut, tapi Tuhan itu kirim Mordekai di sampingnya Esther. Ingat ya, kamu tuh sudah dipilih dari awal sama Tuhan. Kalau kamu tuh dipilih sama Tuhan, jadi alatnya Tuhan, berarti kemampuan pun Tuhan akan sediakan buat kamu menjalani. Ya, itu yang Tuhan sediakan. Jadi Esther jadi yang awalnya takut ya, ini aku 30 hari loh gak dipanggil sama raja. Itu bukan masa yang pendek. 30 hari raja gak panggil, gak mau ketemu, ya. Isi syahku mati gitu ya. Tetapi pada saat Mordekai bilang seperti itu, dia tahu bahwa dia memang sudah dipilih Tuhan dari awal. Dia jadi alat untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Tuhan kasih keberanian. Tuhan bawa Esther ke level iman yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Esther dibawa ke level iman yang lebih tinggi, yang dimana
walaupun dia lihat, oh Tuhan, aku mungkin bisa nggak selamat. Tetapi di sana Mordekai ingat bahwa kesetiaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dari awal kamu sudah dipilih. Walaupun nanti kamu harus mati, tetapi Tuhan itu, aku selalu melihat Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berhutang. Apa yang kita kasih kepada Tuhan? Kalau kita lihat Abraham, kalau kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang mereka kasih buat Tuhan? Kalau saya lihat Esther, apa yang mereka kasih buat Tuhan? Tuhan itu cuma mau lihat hatimu itu isinya apa. Ketika kamu menyerahkan sama Tuhan, maka sebenarnya Tuhan itu udah ambil. Bahkan Tuhan itu gantikan dengan yang lebih, gitu ya. Tidak pernah Tuhan itu mau kita itu mati, kita itu sengsara. Tidak pernah. Itu loh hatinya Tuhan. Jadi kalian harus tahu di momen-momen seperti ini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tidak pernah Tuhan itu merencanakan yang jelek, tidak pernah merancangkan yang masa depan yang jelek. Karena itu pikirannya Tuhan tentang kita yang tadi disebutkan begitu jauh. Ingat, kita cuma satu, pegang satu di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita melewati masa-masa yang gak enak, tapi kita ini ingat, kita ini semua, walaupun anak-anak masih kecil-kecil, kalian itu Tuhan sudah siapkan jadi solusi untuk teman-temannya kalian, untuk keluarganya kalian, untuk apa yang ada di sekitarnya kalian. Kalian tuh disiapkan jadi solusi. Dan kalau kalian tuh disiapkan oleh Tuhan, Tuhan kasih kalian kemampuan untuk kalian bisa menjadi terang, bisa menjadi solusi bagi orang-orang di sekitarnya kalian. Solusi itu apa sih Tante? Solusi itu jawaban. Di mana orang-orang tidak temukan pengharapan, karena di dalam kalian punya Tuhan yang hidup. Kalian membawa pengharapan bagi mereka yang tidak punya pengharapan. Yaitu tambahan dari Tante, kalian jangan khawatir. Karena apa? Tuhan kalian itu Tuhan yang setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kalian. Walaupun mungkin kok situasinya sepertinya tidak mendukung, tetapi tidak pernah ada kata Tuhan itu sedetik pun meninggalkan kalian. Ya, itu tambahan dari Tante. Refresher lagi. Akan dihancurkan. Haman, senang melihatmu teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain, dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang.
Mordekai, ia merawatku seperti anaknya sendiri. Bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja. Sujud. Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah lebih 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh Raja. Sampaikan pada Ratu, jangan kira karena berada dalam istana Raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku selama 3 hari penuh. Jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu akan aku kabulkan. Bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Apa yang sudah terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk raja dan Haman.
sahabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia bisa... Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika Tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, raja akan membunuh aku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu. Di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Jangan, ku mohon, jangan. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Puji Tuhan. Siapa Ya. nama robotnya? Anak-anak tadi sudah dengar jelas ya. Om Ayen cerita dilengkapi dengan video, sudah lengkap. Sekarang kita pakai tanya jawab, dan itu biasa untuk kita. Kalau Natalan ada acara tanya jawab. Oh iya, kenapa? Oh, ada hadiahnya loh. Terima kasih Om Ayen. Ada hadiah Natal. Ayo, sekarang yang pertama. Tadi Om Ayen itu cerita gini. Kita akan melihat ada 4 karakter. Yang mau Saya. tanya, yang mau jawab angkat tangan dulu ya. Nggak boleh langsung jawab, ya. Ya, Johnny. Tadi ada 4 karakter. Siapa aja 4 itu? Oke tuh. Esther, Mama, Mordecai, Habisnya yang awal lagi bukan. Tuh. Ya, wes, betul.
Sabar. Masih ada lagi. Kenzo nggak boleh jawab lagi ya. Masih ada yang lain. Nah, tadi itu tunggu sabar. Coba sesuai. Pelan-pelan. Ya. Ya, Tante Kenapa Bibi. orang itu pasti diusir, dikeluarkan. Ini ta. Ini angkat tangan ta. Dua. Nih. Oh iya, sorry. Udah, dua ya. Oke. Yang lain lagi masih banyak kok pertanyaan. Hadiahnya juga banyak. Jangan khawatir. Oke. Nanti ndak Om Ayan pulang Haman ambil itu lagi. berasal dari bangsa apa? Ini orang kencang. Di bawah rumah airnya. Oh, Haman. Ayo, Haman dari mana? Gak apa-apa lah, sekarang zaman Dari teknologi. mana? Boleh. Diskualifikasi. Ya sudah. Idris, pertanyaannya selesai. Jawabannya. Sudah. Benar toh? Jawabannya ta. Tadi Oh, jawabannya. dari Bani Gad. Ya jadi dia itu bangsa dari orang Gad. Haman itu. Orang Gad itu orang jeli. Orang jahat, orang sombong. Sudah ya. Masih ada Oke. 222. Bentar. Tadi Om Ayan itu jelaskan. Ya, Alin jawab. Ada dua kejahatan dari Haman. Ada dua. Itu. Ini sesuai dengan khotbahnya Om Ayan loh, Tante itu udah keluar. Betul, Mam. Dua. Sudah, separuh. Ya, Eli. Jessica, sudah enggak apa-apa, Jessica. Separuh. Enggak ada. Separuh, satu. Oke. Jessica, Kenzo, sama Lovely. Sudah enggak boleh jawab lagi. Alin Nah, tadi dapat sekarang Alin. kita lihat. Mordekai itu dari keturunan apa sih? Orang apa? Bangsa Yahudi. Nah, Yohanes dapat. Wis. Ya, lo memang gampang dicari yang gampang. Susah kamu nggak bisa jawab. Nah, sifatnya Mordekai ada dua. Teng. Ayo, sudah, nggak boleh jawab. Dua. Chris. Tadi di Aku tahu satu. apa? Aku tahu satu. Satu aja apa? Iya, jujur dan setia. Oke, Ya, hadiah tadi separuh. sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 ya? Ini juga ya? Ya, yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi ya. Oke. Itu tadi kan Mordekai itu orangnya suka duduk-duduk di pintu gerbang ya. Terus dia itu dengar apa? Ada berita. Oh, kamu nggak usah jawab lagi. Ada berita apa? Sida yang mau. Namanya siapa Sida? Ayo, Kamu tidak boleh jawab. Satu depannya T. Ini loh. Apa? Oh, Bita dan Tere. Maju ke depan yang tadi sudah jawab. Maju. Nyanyi 12 kali baru dikasih hadiah. Dia maju di depan aja, jadi tahu. Dia jawab lagi. Ayo. Maju di depan. Udah jawab maju depan, nanti nggak usah.
Jess. Oma Yen itu tadi bilang gini, rencanamu bukanlah rancangan Allah dan jalanmu di mana? Ayat dan oke. Katakan nyata ya. Katakan ya. Oh iya, ke depan ditanya lagi. Ayo, yang besar-besar Pak. Ayo, Maju. sekarang. Iya. Ayo maju. Ini maju ya. Yang maju ini maju nanti. Maju. Ayo, maju. Tadi itu Mordekai itu pakai pakaian apa sih? Sampai Esther tuh gini, loh, dolorku, lor, apa alor? Pakai pakaian apa? Tante Magda maju. Maju. Semua boleh jawab. Maju. Loh, enggak yang jawab Apa wis maju, Enggak. Tante Magda. Maju, jalan. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi diisi. Tante Magda boleh maju ya? Maju ya. Kita kursi. It's okay. Ini Natalan, kita orang Natalan. Santek. Ya, yang berikut ada 2 sifatnya Esther. Yang manis-manis di sifatnya Esther. Pokoknya tadi yang disebut sama Oma Yen atau tidak keluar dari sifatnya Esther. Ini Feli mau jawab. Feli dulu. Ini pikirannya mulai. Ayo, Dua. Ya, Reden yang jawab. Yo, Kita maju ke depan. Ayo, maju. Loh, yang belum sini belum ya? Oke. Akhirnya dari semua persoalan, Esther tuh minta tolong sama siapa? Esther minta tolong sama siapa? Akhirnya dari cerita semua. Minta tolong sebelum Asher. Minta tolong sama siapa? Kalau masalah minta tolong sama siapa? Ke Tuhan, maju. So, very simple. Sulit ya. Maju, jalan. Oke. Yang berikut. Feli nya jawab. Ada 2 orang yang diundang Esther. Siapa namanya? Aku tahu. Ini Feli. Ayo, Ayo ngomong aja. apa? Oh, enggak apa-apa. Raja dan ya. Feli maju. Aku udah maju. Ya apa? Ada Magda. Pokoknya maju toh, Mak. Iya, ayo. Ini pertanyaan. Nah, ini sudah paling gampang sudah. Itu Esther mengundang itu berapa kali mengundang? Aku tahu. Itu 2 kalinya. Ayo. Siapa yang mau tak wakil ya, Jam? Sudah. Yang berikut. Nama Yahudi dari Esther itu siapa? Nama Yahudi dari Esther. Tadi kita bersama Mayen. Loh, kok pinter kamu? Maju. Siapa nak? Karto. Ya. Oh ya. Betul. Nama dasar apa ya dasar?
tadi Karto. Pertanyaan khusus untuk Cikwi. Ayo. Ini lah anak kecil. Siapa nama istrinya Haman? Ibu Haman. Udah, namanya. Nah, ini masih kita jawab. Beres, Eli maju. Maju Ali. Ini maju sini, Mas. Ya. Loh, yang sana kok nggak jawab? Belum pakai tangan. Sekarang Tanto Audrey ke sini, soalnya dari tadi Tanto Audrey nggak lihat sini. Nah, sekarang kita melihat satu lagi pertanyaannya. Nggak susah kok. Tadi disebutkan sama Om Alia sama Tante Mary. Berapa hari sih Esther itu tidak dipanggil sama raja? Sampai dia takut dan mau maju antara maju mundur. Angkat tangan. 30 hari Loisa maju. Maju. Jalan. Maju. Pertanyaan buat Tante Dewi sekarang. Tante Dewi, yang bawa firman hari ini siapa Tante Dewi? Maju. Ini aku tadi membantu mengarahkan loh. Oh iya, puji Tuhan, berkata ake, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo. Nah, Pertanyaan buat Antonius sekarang. siapa yang membawa kuis hari ini? Sampai enggak jawab kuis, membawa kuis hari ini. Maju. No, air. Mengapa Ratu Wasti? Tak ulangi lagi ya. Mengapa Ratu Wasti akhirnya ditolak sama Raja Ahasverus? Jangan dipegangi ya, karena bukan milik kita ya. Loisa maju loh. Kamu gak boleh jawab lagi, Nan. Ayo maju. Paling maju. Ayo, Mel. Meli maju. Ayo, Meli maju. Feli maju. Maju. Nanti ayat hafalan lagu. Mengapa? Tiranik. Mengapa Ratu Wasti itu ditolak, diusir? Soalnya dia Ya. ya. Maju. Nanti yang kasih hadiah. Mari gini mama nih. Oke. Sekarang pemberian hadiah. Loh, Sita. Hadiahnya semua harus jawab. Maju baru tak syuting nanti. Nanya lagi. Iya. Sing jawab teman. Brian belum, Brian. Oh, Brian. Sekarang kita melihat. Tadi sudah disebutkan ya tentang Esther, tentang Mordekai. Esther dan Mordekai ini apa sih? Saudara apa sih? Play kuat-kuat yang terkuat. Di film itu jelas. Kuat-kuat yang terkuat. Maju jalan. Play kuat-kuat yang terkuat. Sudah Om Joni ya. Sudah. Nyanyi dulu kuat-kuat yang terkuat. Kuat dan terkuat. Hebat yang terhebat. Besar. Ya, berarti semua maju sekarang. Semua maju. Sudah, yang jawab. Iya. Yang jawab. Lek gak cocok pada aku kok. Ayo, nyanyi. Kuat yang terkuat. Sharon, Caroline. Habis nyanyi, ambil dulu. Kuat yang terkuat. Ayo. Hebat yang terhebat.
Ayo. Simon. Loh iya, ayo maju kamu nak. Jangan musik. Ayo, apa itu Cheryl. Ya, ayo. Kuat. Ayo. San, bassnya cannot work nak. It's not work. Sendiri ya. It's not work. Kuat yang terkuat. Hebat yang terhebat. Besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat. Hebat yang terhebat. Besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Yohan foto. Foto dulu, maju foto.